Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang kesekian kalinya, kita akan mempelajari mengenai imunisasi pada anak. Nah, Anda sudah pernah mendengarkan kata imunisasi? Ya, imunisasi pada anak yang wajib adalah dilakukan dari anak baru lahir sampai 9 bulan. Kemudian ada tambahan lagi nanti ketika anak sudah berusia 18 bulan, yaitu imunisasi meningitis. Tapi untuk saat ini saya membahas imunisasi yang harus atau wajib dilakukan pada bayi, yaitu usia 0 sampai 9 bulan. Nah, apa sih itu sebenarnya vaksin? Jadi vaksin itu diambil dari kata vaksin ya, di mana vaksinnya adalah virus cacar sapi yang digunakan oleh Jenner untuk mencegah penyakit variola pada saat pertama kali ditemukan. Imunisasi ini merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja karena memang memasukkan suatu virus atau bakteri yang dimatikan atau dilemahkan dengan memberikan kekebalan atau imunitas pada bayi atau anak-anak sehingga terhindar dari penyakit. Nah, kita tahu banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada bayi dan bayi belum bisa membentuk imunitasnya sendiri sehingga diperlukan yang namanya imunisasi. Nah, imunisasi ini sangat penting bagi anak karena anak belum bisa mendapatkan kekebalan sendiri kecuali hanya dari ibunya yang biasa disebut imunoglobulin G, dan setelah umur 2-3 tahun anak baru membentuk kekebalan sendiri yang bisa disebut imunoglobulin A dan imunoglobulin M. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu imunisasi dasar, kemudian tujuannya, jenis kekebalan tubuh, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat imunisasi, kemudian macam-macam imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi, dan penanganan anak demam setelah imunisasi. Jadi kalau Anda amati, setiap imunisasi anak itu pasti mengalami demam. Nah, bagaimana nanti penanganannya agar lebih tepat dan tidak menimbulkan komplikasi atau gejala lebih lanjut dari yang namanya prosedur imunisasi. Oke, ada yang sudah membaca tentang apa itu imunisasi? Jadi seperti yang saya jelaskan di depan, imunisasi adalah suatu upaya yang disengaja. Jadi imunisasi merupakan transfer antibodi secara aktif. Aktif karena kita memang sengaja memasukkan virus ke dalam tubuh bayi. Nah, vaksinasi merupakan upaya pemberian antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas dari sistem kekebalan tubuh. Jadi begitu vaksin yang terbuat dari kuman atau racun yang telah dilemahkan atau dimatikan ini, begitu dimasukkan ke dalam tubuh atau disuntikkan ke dalam tubuh bayi, nanti imunitas atau antibodi tubuh itu akan mengenali ini sebuah virus, ini sebuah benda asing, sehingga sistem imun dalam tubuh langsung membentuk yang namanya antibodi. Jika nanti virus yang sama masuk kembali, maka tubuh sudah bisa mengenali, oh ini adalah musuh yang harus diserang, sehingga anak tidak sakit. Itu sebenarnya tujuan dari imunisasi ya, mengapa harus dimasukkan yang namanya vaksin atau memasukkan yang namanya kuman yang telah dilemahkan. Imunisasi dasar merupakan pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Nah, tadi tujuan imunisasi apa berarti? Untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Tadi ya, kalau tubuh itu sudah membentuk antibodi, maka ketika ada penyakit tetanus, polio, DPT itu masuk ke dalam tubuh bayi, itu bisa ditangkal karena tubuh bayi sudah punya kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kemudian apabila terjadi suatu penyakit, maka diharapkan penyakit tersebut tidak terlalu parah dan dapat dicegah untuk gejala yang menimbulkan cacat atau kematian. Nah, kita kan pernah dengar ya yang namanya bayi tidak dapat imunisasi sehingga bisa meninggal. Mungkin
memang banyak faktor, cuman salah satunya adalah tindakan preventif kita sebagai pediatrik, pencegahan, atau perawat yang melakukan usaha preventif adalah salah satu cara mencegah penyakit, yaitu dengan imunisasi. Nah, sebelum kita membahas apa saja imunisasi dasar yang harus didapatkan oleh bayi, kita akan melihat dulu jenis kekebalan tubuh. Jadi pada tubuh manusia itu terdapat yang namanya kekebalan tidak spesifik dan kekebalan spesifik. Apa itu bedanya? Kalau kekebalan tidak spesifik berarti pertahanan tubuh manusia yang secara alami dapat melindungi badan dari suatu penyakit. Nah, ini kalau tidak spesifik, yang namanya juga tidak spesifik, berarti umum, di mana dia memang sudah ada secara alami atau sudah bawaan dari tubuh. Apa saja misalnya? Nah, misalnya kulit. Kulit ini kan melindungi dari yang namanya radiasi atau paparan dari luar. Kemudian ada air mata, sebenarnya air mata itu untuk melindungi mukosa ya, mukosa di mata. Kemudian cairan-cairan khusus yang keluar dari perut, misalnya dari usus, kemudian refleks-refleks tertentu, misalnya batuk, bersin, dan sebagainya. Jadi Anda tahu yang namanya batuk dan bersin sebenarnya itu adalah refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing atau zat yang dianggap asing oleh tubuh. Nah, sementara yang kedua, kekebalan spesifik itu bisa dibedakan menjadi genetik dan kekebalan yang diperoleh. Untuk genetik, contohnya adalah ras dan hemoglobin. Genetik berarti sudah dari sananya ya, sudah dari gennya. Kemudian untuk kekebalan diperoleh itu bisa aktif dan pasif. Apa itu yang dimaksud kekebalan aktif? Jadi kekebalan aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh tubuh itu sendiri akibat terpajan pada antigen tertentu. Nah, kekebalan ini dibuat sendiri oleh tubuh untuk menolak terhadap penyakit tertentu di mana prosesnya lambat tetapi dapat bertahan lama. Jadi yang namanya kekebalan aktif itu yang dibuat oleh tubuh sendiri saat dia mengalami penyakit. Nah, jadi begitu dia mendapatkan atau mengalami penyakit difteri misalnya, berarti kan ini tidak diberikan ya, tetapi memang penyakit itu datang sendiri. Nah, kalau tidak diberikan, kemudian nanti tubuhnya menerima suatu penyakit ini, maka tubuh akan membentuk antibodi sendiri sehingga saat nanti penyakit tersebut datang kembali, tubuh itu sudah bisa menangkalnya. Kekebalan ini memang prosesnya lambat tapi bisa bertahan lama, tidak seperti vaksin atau imunisasi ya, dia ada masanya, ada boosternya atau harus diulang. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif yang didapat dan dibuat. Kekebalan aktif yang didapat tadi yang seperti saya lanjutkan, seperti yang saya jelaskan, kalau yang namanya kekebalan aktif yang didapat, anak sakit dulu, baru nanti dia kebal terhadap penyakit yang sama pada kemudian hari. Kalau kekebalan aktif yang dibuat ada disengaja, itu misalnya imunisasi dasar dan ulangan atau booster. Jadi bisa disimpulkan di sini yang namanya imunisasi, yang namanya vaksin itu berarti kekebalan aktif yang dibuat atau disengaja. Kemudian apakah yang dimaksud kekebalan pasif? Kekebalan pasif merupakan kekebalan dari luar tubuh tetapi tidak dibuat oleh individu sendiri. Misalnya kekebalan bayi dari ibu. Nah, saat bayi lahir itu hanya mendapatkan kekebalan dari ibu. Namanya tadi apa? IgG. Kemudian bisa juga melalui suntikan imunoglobulin. Nah, kekebalan yang seperti ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja ya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat imunisasi. Jadi saat imunisasi kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah vaksin. Jadi pastikan
vaksin tersebut atau imunisasi tersebut diberikan pada bayi dan anak yang sehat. Jangan sekali-sekali memberikan vaksin pada anak yang sakit, karena memang vaksin tidak bisa diberikan pada bayi yang sakit, entah itu sakit keras atau dalam masa inkubasi atau pada saat dia mengalami defisiensi imunologi atau penurunan daya tahan tubuh. Kemudian pastikan vaksin harus dalam kondisi yang bagus, disimpan dalam lemari es dan belum lewat masa berlakunya, atau jangan sampai menggunakan vaksin kadaluarsa. Ini namanya bukan mau bertujuan memberikan kekebalan ya, tapi justru memberikan racun pada si bayi. Kemudian imunisasi harus dilakukan dengan teknik yang tepat. Jadi apakah dia harus melalui IM atau melalui intrakutan, ini harus tepat posisinya. Kemudian jadwal vaksinasi melihat umur dan jenis imunisasi yang diterima. Jadi umurnya berapa, jenis imunisasinya apa, harus tepat. Jangan sampai rentangnya juga antara imunisasi yang satu dengan yang lain itu kurang dari 4 minggu. Ini harus diperhatikan. Kemudian meneliti jenis vaksin yang akan diberikan, jenisnya, dosisnya, semuanya harus diperhatikan, jangan sampai salah. Nah, saat memberikan, tadi kan sebelum kita berikan ya, apa saja yang harus diperhatikan sebelum vaksin itu diberikan. Yang selanjutnya, apa yang harus diperhatikan saat pemberian? Sebelum kita memberikan, harus kita tanyakan dulu kepada orang tua, bagaimana status kesehatan anak saat ini? Apakah anak sedang mengalami demam, batuk pilek? Nah, ini penting karena tadi ingat, vaksin atau imunisasi tidak boleh diberikan pada anak yang sakit. Kemudian pengalaman atau reaksi imunisasi yang sebelumnya. Sebelum diimunisasi itu reaksinya seperti apa? Apakah sampai mengalami kejang atau mual muntah, diare, dan sebagainya. Kemudian ditanyakan juga penyakit yang pernah dialami oleh anak. Selanjutnya kita kaji pengetahuan orang tua mengenai imunisasi. Sebenarnya orang tua itu tahu atau tidak sih apa itu imunisasi, kemudian apa gunanya, ini harus dikaji terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa melihat buku catatan imunisasi yang lalu. Biasanya bayi yang imunisasi itu selalu membawa buku KIA ya, karena itu memang catatan dari lahir sampai dia usia 5 tahun. Jadi bagaimana sih catatannya, apa sih imunisasi yang sudah diberikan kemarin. Kemudian kontraindikasi pemberian imunisasi. Ini harus diperhatikan juga. Kalau memang dia kontraindikasi, jangan diberikan kepada anak tersebut. Apa saja kontraindikasinya, sesuaikan dengan imunisasi yang akan diberikan. Kemudian aturan pemberian imunisasi. Jadi saat mau memberikan imunisasi pun juga dijelaskan efek sampingnya, Bu. Ini nanti kalau diberikan BCG efek sampingnya ini loh. Kalau diberikan DPT efek sampingnya ini loh. Jadi Ibu bisa dan petugas kesehatan bisa mencari solusi dan alternatif jika efek samping tersebut akan terjadi. Nah, kalau Anda misalnya kurang pas atau kurang mengetahui apa efek sampingnya, bisa dilihat di checklistnya, di obatnya, kemudian siapkan antisipasinya, dan siapkan alat resusitasi jika kemungkinan terjadi hal yang buruk. Kemudian lihat jadwalnya, kemudian teknik yang tepat, dosis, tempat suntikan, serta tindakan aseptik, serta pencatatan dan pelaporan. Untuk pertimbangan yang diberikan adalah perhatikan bayi apakah mengalami flu berat atau panas tinggi, kemudian perubahan sistem imun, sedang dalam pemberian obat-obatan yang menekan sistem imun, kemudian riwayat alergi. Jadi untuk pemberian obat-obatan seperti sitostatika atau kemoterapi, atau saat dapat transfusi darah, jangan diberikan dulu imunisasinya.
Sementara untuk kontraindikasi, reaksi berat setelah vaksin sebelumnya biasanya kalau DBT itu bisa mengalami enselopati atau kematian batang otak ya, yang tidak tahu penyebabnya dulu. Cuman memang ini jarang terjadi ya. Ini adalah kemungkinan buruk yang mungkin terjadi tapi jarang. Kemudian bisa terjadi shock, menangis terus-menerus selama 3 jam, suhu lebih dari 40 derajat, dan kejang berulang. Kemudian untuk imunodefisiensi pasca transfusi efek terapi dan menderita penyakit berat atau sedang. Kemudian yang bukan kontraindikasi, jadi imunisasi tetap bisa diberikan pada anak yang mempunyai penyakit ringan dengan atau tanpa demam. Jadi misalnya cuman sakit biasa, demamnya juga tidak terlalu tinggi, itu bisa diberikan imunisasi. Kemudian reaksi ringan atau demam ringan setelah vaksin ya biasa ya, namanya vaksin pasti demam. Kemudian dalam terapi antibiotik serta terpapar penyakit. Jadi kalau misalnya anak sedang dalam terapi antibiotik masih boleh diberikan yang namanya imunisasi. Kemudian efek samping bervariasi ya, mulai dari yang ringan sampai berat, lokal dan segera. Ada yang lokal itu berarti nyeri, bengkak di tempat suntikan ya, biasanya bayi setelah disuntik itu bengkak, nyeri, merah gitu ya, namanya juga habis disuntik. Kemudian kalau sistematik itu bisa mencapai kondisi seperti demam, lesu, dan sakit kepala. Oke, kita menuju ke jenis-jenis imunisasi dasar. Jadi imunisasi dasar merupakan imunisasi yang harus diberikan. Imunisasi dasar di Indonesia meliputi BCG, kemudian DPT, polio, hepatitis B, dan campak. Ingat ya, hanya 5, jadi gampang untuk diingat. BCG, DPT, polio, hepatitis B, dan campak. Sementara yang dianjurkan ini meliputi MMR, kemudian hemofilik influenza B, demam tipoid, dan hepatitis A. Yang namanya dianjurkan berarti bisa sunah ya, bisa diberikan atau tidak ya, tapi sebaiknya diberikan untuk mencegah anak agar tidak mengalami penyakit-penyakit tersebut. Nah, bagaimana dosis dan waktunya? Untuk vaksin BCG dosisnya 0,05 ya, 0,05 cc. Nanti Anda bisa lihat speknya 0,05 cc itu berapa, sedikit sekali ya. Nah, cara pemberiannya adalah intrakutan. Masih ingat ya intrakutan ya? Ya, seperti kita melakukan skin test. Jadi dilakukan intrakutan tepat di insersium musculus deltoideus kanan. Jadi di lengan kanan bagian atas. Nanti ada caranya. Jadi dari tulang yang menonjol ini diambil kira-kira 3 jari, tergantung juga jarinya ya, sebesar apa ya. Kemudian nanti di bawahnya bisa ditusukkan atau dilakukan imunisasi BCG. Kemudian DPT untuk dosis 0,5 cc dilakukan secara intramuskular, sedangkan polio itu tetes ya, diteteskan ke mulut, campak 0,5 cc, kemudian hepatitis 0,5 cc. Untuk cara dan pemberian, BCG 1 kali, DPT 3 kali, polio 4 kali, campak 1 kali, dan hepatitis 3 kali. Untuk rentang waktu 4 minggu, umurnya 0-11 bulan, rentangnya 2-11, 0-11, 9-11, 0-11 bulan. Nah, untuk penjelasan masing-masing virus masing-masing vaksinnya ya, karena memang dia dari kuman atau virus tadi ya. Untuk imunisasi BCG, manfaatnya adalah mencegah penyakit TBC, jadi agar bayi tidak mengalami penyakit TBC. Isinya adalah kuman yang dilemahkan, bentuknya bubuk garing. BCG sendiri merupakan singkatan dari Bacillus calmette-guerin. Nah, dosisnya tadi 0,05, caranya intrakutan, lokasi insersium musculus deltoideus kanan. Nah, ini kontraindikasinya jika memang terdapat luka daerah suntikan tersebut atau penyakit kronis, tidak boleh diberikan imunisasi BCG. Maksimal pakai 3 jam setelah dilakukan NaCl. Makanya
kenapa vaksin di puskesmas itu dijadwalkan, karena memang satu vaksin harus segera habis, 3 jam setelah dilarutkan harus habis. Kalau misalnya bareng-bareng kan bisa dipakai berapa anak ya. Kenapa di rumah sakit swasta atau di klinik tertentu mahal? Karena biasanya hanya dipakai satu orang, dibayar satu orang, dan yang selainnya dibuang karena sudah tidak efektif. Kemudian penyimpanannya harus di lemari es 0 sampai 8 derajat Celcius. Nah, reaksi BCG apa saja? Reaksi yang normal adalah 2 minggu timbul pembengkakan kecil dan merah dengan diameter kecil ya, 16 mm. Kemudian bisa saja dia mengalami reaksi berat, bisa abses lebih dalam, kemudian pembengkakan kelenjar limfa. Tiba-tiba kelenjar limfanya itu membengkak jika dosisnya terlalu banyak, dan reaksi yang terlalu cepat, reaksi kurang dari 2 minggu, kemungkinan anak pernah terinfeksi. Jadi kalau sudah terinfeksi, nanti reaksinya kurang dari 2 minggu. Sementara reaksi normal 4-5 minggu untuk pembengkakan yang kecil tadi bisa timbul abses, kemudian luka yang perlu diobati dengan kasar. Jadi ada yang sampai menjadi abses kecil, tapi ini masih normal selama anak tidak mengalami demam tinggi dan tidak infeksi. Yang kedua adalah DPT. Jadi DPT itu singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Masih ingat difteri ya, kemarin yang KLB. Jadi difteri itu penyakit pada saluran pernafasan ya, yang sampai bengkak itu. Kemudian pertusis berarti batuk, kerjaan batuk 100 hari, dan tetanus. Nah, apa manfaat DPT? Tentu saja untuk mencegah penyakit tersebut, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Isinya toksoid difteri, pertusis, dan tetanus sama isi dan namanya. Kemudian bentuknya cair, warnanya putih keruh. Nanti kalau misalnya sudah praktek bisa diperhatikan ya warnanya seperti apa, obatnya seperti apa. Kemudian dosis 0,5 cc ini bisa diberikan secara IM atau SC, lokasinya di lengan kiri atas, atau kalau bayi lebih amannya adalah di paha luar. Kenapa? Karena biasanya suputan di tangan atau di lengan itu kurang banyak ya pada bayi. Istilahnya kan bayi enggak langsung gemuk gitu ya, masih banyakkan di paha. Kemudian kontraindikasinya, jika dia pernah riwayat demam tinggi dan kejang, sebaiknya jangan diberikan karena biasanya yang menimbulkan kejang ini adalah pertusisnya. Kalau misalnya memang terbukti pertusisnya yang membuat kejang, berarti bisa diberikan DT saja tanpa pertusis. Nah, kemudian penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Bagaimana reaksinya? Maaf ya, itu tulisannya reaksi ya maksudnya ya. Reaksi sedikit pembengkakan, hilang beberapa hari, bisa mengalami panas sore hari. Kemudian kalau terjadi demam, bisa diberikan obat penurun panas. Untuk peradangan, pembengkakan lebih mungkin karena alat kerja yang kurang steril. Nah, ini yang perlu diwaspadai jika sampai bengkak, tidak normal ya. Kalau misalnya bengkak karena suntikan masih wajar. Kalau bengkaknya sampai begitu dalam ya, itu perlu diwaspadai. Kemudian kejang, nah ini tadi seperti yang saya jelaskan, bisa saja terjadi yang namanya kejang, cuman jarang terjadi ya. Ini disebabkan karena pertusisnya. Makanya kalau memang kejang karena pertusis, mendingan diberikan DT, tidak diberikan DPT. Selanjutnya polio. Jadi polio itu diberikan secara tetes ya, sebenarnya ada jenisnya yang juga diinjeksi atau disuntikkan. Jadi polio ini untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit poliomyelitis. Dengan imunisasi dasar polio diberikan 4 kali ya, biasanya sih BCG, kemudian BCG dengan polio, DPT dengan polio, sampai nanti polio keempat. Imunisasi polio ulangan diberikan 1 tahun sejak imunisasi polio keempat saat masuk sekolah dan meninggalkan SD. Makanya masih ingat nggak dulu diberikan imunisasi ya pada saat masih SD? Masih ingat nggak atau dulu nggak ada? Pastinya ada sih. Kemudian ada 2 jenis vaksin polio, yaitu Sabin dan SAB.
Nah, vaksin yang diteteskan itu 2 tetes dengan dosis 0,1 mili langsung ke mulut. Vaksin sabun dan sak tadi ya, yang untuk injeksi dan untuk oral. Untuk vaksin seharusnya disimpan dalam lemari es suhu 2-8 derajat Celcius, kemudian dengan kadaluarsa 1 tahun. Kemudian kalau disimpan di freezer ini bisa bertahan sampai 2 tahun. Nah, kontraindikasinya adalah diare berat. Kalau anak dalam kondisi diare berat sebaiknya jangan diberikan polio karena nanti akan memperberat diarenya. Kemudian efek sampingnya bisa terjadi kelumpuhan dan kejang. Jadi kalau sampai salah pemberian, misalnya diberikan injeksi, salah pemberian itu bisa menyebabkan lumpuh. Pernah dengar ya kasusnya ya, anak setelah imunisasi polio malah lumpuh, padahal harusnya mencegah kelumpuhan, tapi ini kejadian di luar dugaan juga ya, itu bisa mengalami lumpuh. Baik, selanjutnya hepatitis B. Jadi sambil saya jelaskan, sambil dicatat, sambil dicatat juga apa sih pertanyaan yang mau saya ajukan, nanti ditulis di forum diskusi. Sudah tahu ya bagaimana cara mengisi forum diskusi, nanti saya lihat apakah sudah tepat untuk pengisiannya. Nanti di situ tanya jawab bisa dengan temannya, kalau misalnya tidak kurang jelas atau tidak menemukan jawaban yang pas, bisa menghubungi saya. Kemudian hepatitis B, untuk hepatitis B adalah kekebalan aktif terhadap penyakit hepatitis B. Biasanya vaksin ini diberikan setelah bayi lahir. Nah, jadi bayi lahir pasti langsung disuntik HB 0. Kemudian imunisasi dasar 3 kali dengan jarak waktu 1 bulan antara 1 dan 2, kemudian jarak 5 bulan antara 2 dan 3. Sementara untuk booster bisa dilakukan 5 tahun setelahnya. Dan untuk lokasi pemberian hepatitis B ini adalah di IM di daerah Pangkalengan atau paha. Kontraindikasinya anak sakit berat, efek sampingnya nyeri di tempat suntikan secara lokal. Kalau secara sistemik itu bisa mengalami demam, lesu, perasaan tidak enak pada saluran cerna. Jadi Anda tahu kan hepatitis B itu yang diserang adalah hepar atau hatinya. Jadi bisa saja saat pemberian imunisasi ini merasa tidak nyaman pada saluran cernanya, terutama di bagian ulu hati. Kemudian saya ingatkan lagi untuk hepatitis B, ini juga penting Anda lakukan sebagai petugas medis ya, atau nanti perawat, atau pada saat praktek. Jadi sebaiknya Anda sudah melakukan imunisasi hepatitis B dengan waktunya juga ada, bertahan berapa lama. Sudah belum ya kemarin ya? Kalau belum nanti silakan dipertimbangkan untuk hepatitis B agar terlindungi dari penyakit hepatitis B saat bekerja nanti di rumah sakit. Selanjutnya adalah imunisasi campak. Nah, imunisasi campak untuk apa? Biar nggak dicampakkan ya. Jadi imunisasi campak itu untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Anda tahu kan penyakit campak ya, yang bintil-bintil itu yang merah-merah, yang istilahnya apa kalau Jawa ya, ya tahu sendiri ya istilahnya apa. Kemudian imunisasi campak ini dianjurkan diberikan 1 dosis pada umur 9 bulan atau lebih. Jadi bisa dibilang imunisasi campak itu imunisasi dasar atau imunisasi wajib yang terakhir ya, karena yang lain kan diberikannya umur 0 bulan, 1, 2, 3, 4 bulan, kemudian nanti 9 bulan terakhir ditutup dengan imunisasi campak. Nah, vaksin ini diberikan secara subkutan sebanyak 0,5 cc dengan kontraindikasi jika pasien atau anak mengalami infeksi akut disertai demam lebih dari 3 derajat 38 derajat Celcius tidak boleh diberikan. Kemudian defisiensi imunologis, pengobatan dengan imunosupresif, misalnya tadi sitostatika. Kemudian anak yang alergi protein telur. Nah, ada nggak di sini yang alergi telur ya? Telur enak kok alergi ya? Tapi memang ada anak yang alergi telur dan hipersensitif terhadap
eritromisin. Efek sampingnya apa? Efek samping campak ini bisa demam, ruam kulit, diare, dan konjungtivitis. Anda tahu kan campak itu selain bintil-bintil juga ada mata berair atau bernanah. Nah, ini bisa jadi efek samping dari imunisasi campak ini adalah konjungtivitis. Itu dia penjelasan dari imunisasi dasar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KIPI. Jadi, apakah yang disebut KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi, kepanjangan KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang namanya saja kejadian ikutan ya, berarti kejadian sakit yang mungkin muncul atau timbul setelah dilakukan imunisasi. Nah, kenapa sih KIPI itu bisa terjadi? Ada beberapa hal atau penyebab terjadinya KIPI. Yang pertama adalah karena kesalahan program atau teknik pelaksanaan. Kemudian reaksi suntikan, jadi ternyata reaksi suntikan antara yang satu dengan yang lainnya itu beda. Kemudian reaksi vaksin itu sendiri, induksi vaksinnya, faktor kebetulan dan penyebab yang tidak atau belum diketahui. Nah, bagaimana kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi? Biasanya kalau BCG itu seperti reaksinya tadi ya, sudah dijelaskan di depan ya. Jadi kalau KIPI-nya BCG bisa pembengkakan kecil dan merah di area suntik, kemudian bisa menjadi abses kecil tadi diameter 10 sampai 16 mm. Nah, ini nanti akan membentuk abses ini lama-lama bisa pecah, kemudian yang tadi akan membentuk jaringan parut. Makanya Anda bisa lihat ya di lengan bagian atas kanan, tangan kanan pasti ada semacam jaringan parut ya, itu adalah bekas dari BCG. Ada yang tidak punya. Itu tadi untuk BCG. Kemudian kalau DPT bisa demam 1-2 hari, kemudian nyeri, sakit, merah. Polio hampir tidak ada efek sampingnya, tapi kalau yang berbahaya bisa sampai lumpuh tadi ya, cuman jarang terjadi. Campak, demam, dan kemerahan hepatitis tidak ada efek samping. Bagaimana kalau terjadi demam? Bisa meningkatkan asupan ASI, memakaikan pakaian tipis, berikan dekapan atau pelukan, kemudian kompres dengan air hangat. Ingat ya, kompres air hangatnya seperti apa? Di selangkangan, di bagian leher ya, jangan di bagian dahi, nanti kurang efektif. Kemudian memberikan kompres pada bekas luka suntikan. Nah, ini kalau misalnya suntikan terasa sakit karena bengkak, gimana tahu sakit ya? Anak kalau bayi kalau nangis pasti dia ngerasa sakit ya, sakitnya nangisnya itu juga beda. Kalau nangis melengking berarti dia merasa sakit. Kemudian meletakkan bayi di ruangan yang sejuk, nah, misalnya di AC ya. Bisa berendam air hangat, jadi maksudnya adalah dimandikan ya, bukan bayinya sudah berendam. Mandi dengan air hangat, kemudian hindarkan bayi dari aktivitas berlebihan. Kalau bayi masih bisa istilahnya diminta atau disuruh ya, cuman yang anak-anak yang lebih besar ini kadang yang sulit, tapi tetap diusahakan untuk menghindari aktivitas berlebih. Kemudian tingkatkan istirahat, berikan cairan yang lebih, dan kalau misalnya demamnya tidak turun-turun, bisa langsung diberikan penurun panas. Jadi kalau saya pribadi ya, pengalaman saya, kalau anak saya habis saya berikan imunisasi, saya nggak nunggu dia panas dulu, saya nggak nunggu demam dulu. Pokoknya kalau sudah sampai rumah, saya langsung berikan penurut panas agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kejang, karena kita tidak tahu kemampuan bayi menerima panas ya. Ada yang 38 itu sudah kejang, ada yang 40 baru dia kejang. Jadi selalu siapkan termometer. Kalau misalnya sekali pemberian sudah langsung reda ya berarti alhamdulillah. Kalau misalnya masih panas, kita bisa ulang lagi pemberian penurun panas 4 jam kemudian. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang imunisasi.
Sebenarnya sih ada prakteknya ya, karena kita masih PJJ, bisa Anda lihat di video dulu, searching ya di YouTube, video pemberian imunisasi, bagaimana lokasi dan caranya. Nah, nanti bisa dicocokkan dengan penjelasan saya. Baik, saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom diskusi. Untuk kali ini tugasnya istirahat dulu ya, jadi silakan langsung mengerjakan kuis dari saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.